Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, ada 7 golongan manusia, yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, fi dhillihi, dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla, yani illa dhilluh, pada hari tatkala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, dan seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang yang hatinya itu terkait dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling cinta karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, keduanya berkumpul karena Allah, keduanya berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamal, dan seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kecantikan. Faqala, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seseorang yang bersedekah. Fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang yang ingat kepada Allah tatkala sepi sendirian. Yani fafadat aina, lalu kedua air matanya menjujurkan air mata. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin azani Allahu yani wa iyyakum. Hadis ini hadis yang masyhur, yani sering dipelajari dan sering dibaca. Kita baca atau kita pelajari singkat seiring dengan waktu yang ada. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan kabar gembira, memberikan targhib, memberikan kabar gembira kepada kita kaum muslimin, bahwa di hari kiamat nanti ada orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah, yang tatkala itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Coba kita bayangkan peristiwa mahsyar, karena hadis ini terjadinya di padang mahsyar. Yani peristiwa mahsyar, tatkala itu bumi yang nanti akan kita tempati sudah bukan bumi yang sekarang. Langit yang nanti akan ada sudah bukan langit yang sekarang. Dalam surat Hud, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat." Tatkala bumi dan langit saat itu sudah bukan bumi dan langit yang sekarang. Jadi peristiwanya itu kan pada waktu malaikat, yani peniup sangkakala, yani sahibu as-sur, peniup sangkakala yang masyhur dengan nama malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala sebagai tanda bahwasanya hari kiamat telah terjadi. Maka alam semesta ini hancur, bumi hancur, semua planet dan bintang-bintang hancur, termasuk langit pun hancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan bumi yang sekarang sudah tidak dengan bumi yang ada. Bumi yang sekarang sudah tidak ada, diganti dengan model bumi yang lainnya. Alam semesta pun Allah Subhanahu wa taala ganti. Dengan gambarannya
bumi yang ada nanti di padang mahsyar itu adalah biqa'in qarqar. Jadi bumi yang datar, enggak ada gunung, enggak ada lembah. Jadi bumi yang benar-benar datang, enggak ada gunung, enggak ada lembah, enggak ada dataran tinggi, enggak ada dataran rendah. Semuanya itu datang. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah alam semesta. Matahari yang sekarang itu jauh dari kita, matahari yang sekarang itu jauh dari kita. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu mendekat sedekat 1 mil. Sedekat 1 mil dari bumi. 1 mil itu ukuran zaman dulu itu 2 meter, 2 kilometer. Jadi belum ada sentimeter, itu kan ukuran-ukuran modern, ukuran-ukuran internasional zaman sekarang. Ukuran pada zaman dahulu itu pakainya mil, farsakh, barid. Iya, 1 mil itu kiro-kiro, namanya juga kiro-kiro. Kiro-kiro 1,6 sampai 1,8 kilometer. Ya 1,5 lah, 2 kilo lah paling lama. Jadi 1,6 sampai 1,8 kilometer, yang paling kondang 1,6 kilometer, dekat. Posisinya dekat. Jadi padahal kalau dunia sekarang matahari didekatkan sedikit aja, kata para ilmuwan fisika, dunia ini akan kering, dunia ini akan gosong. Tapi nanti matahari mendekat sampai dengan ukuran kedekatan 1,6 km. Jangan ada yang tanya, Ustaz, lah nanti nek ngono berarti manusia di padang mahsyar mati kabeh, gosong. Itu nek manusia dunia. Itu kalau manusia di alam dunia. Kenapa? Karena di alam akhirat nanti kekuatan manusia sudah tidak lagi kayak kekuatan yang di alam dunia. Mereka di padang mahsyar gak butuh mangan, gak butuh ngombe, gak butuh ini, gak butuh ngono, kepingin tapi ya kono makanan, kono minuman, dan itu puluhan tahun. Dalam Musnad Ahmad rahimahullah, masa tunggu dari mulai mereka didatangkan oleh Allah di pada mahsyar sampai Allah Subhanahu wa taala menghisap mereka itu 70.000 tahun. 70 jadi ribu tahun. Jaringan tahu dah hadis yang masyhur. Tatkala orang-orang itu nunggu gak datang-datang Allah itu, gak mulai-mulai hisap. Akhirnya mereka yani kepikiran, toh enak-enak cepet-cepet dihisap, mohon kepada Allah dan cepet-cepet dihisap. Saya masuk surga ya ben cepet masuk surga, saya masuk neraka ya ben karuan. Dalam arti, jadi ternyata masa tunggu itu siksaan tersendiri yang nggak jelas sampai kapan. Yang nggak jelas ini sampai kapan. Tapi mereka ngomong-ngomong, siapa yang berani ngomong kepada Allah? Siapa yang berani minta kepada Allah dalam kondisi semacam ini? Akhirnya mereka pikir, tolong ya bapak kita Nabi Adam. Kan bapak yang menungso, ya nih, dicari manusia zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti tumplak jadi satu dolai ya sowil. Yang cari ketemu Nabi Adam. Akhirnya tatkala ketemu, jadi mereka mengatakan ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar. Jenengan itu bapak semua kita. Jenengan itu bapak semua manusia. Jenengan enggak sadar toh, jenengan enggak tahu toh kondisi rumit sulit yang sekarang kita hadapi. Ya boyo jenengan minta sama Allah, yani supaya dang dihisap urusan kita ben cepet selesai. Nabi Adam mengatakan enggak bisa, aku enggak mampu. Yani karena dulu aku dilarang makan buah aja tak langgar. Aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ya memang rada aneh. Ini rada aneh itu kan apa? Beliau itu sudah hidup di surga. Semua kenikmatan surga itu Allah katakan wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Silahkan makan semua yang di surga ini dengan penuh rasa senang. Terserah sampean, terserah awakmu. Haitsu syi'tuma. Tapi ada satu yang Allah larang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu itu jangan coba-coba mendekat ke pohon ini. Pohon apa itu? Ini pokoknya pohon enggak ruwet. Jadi kalau orang-orang menamakannya pohon huldi itu yang pasti salah. Kenapa? Yang menamakan pohon terlarang itu pohon huldi itu iblis. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pohon ono buah. Jadi pokoknya pohon ono buah. Sebagian ulama mengatakan itu pohon korma, sebagian ulama mengatakan itu pohon anggur. Sebagian ulama mengatakan pohon yang lain. Kau usah diribetkan. Itu peristiwa tahu yo, gak terlalu penting, gak tahu yo, gak masalah.
Jadi itu ilmu-ilmu yang dalam kajian ilmiah itu namanya fudulul ilm. Ilmu-ilmu yang kalau diketahui orang fungsi ini, gak diketahui. Jadi, ya gak ada masalah. Ilmu-ilmu yang semacam itu jika Allah beritakan dan Rasulullah beritakan kita terima. Tapi kalau enggak usah dicari-cari. Gak usah diperdebatkan, gak usah dibahas, gak usah didolai-dolai. Semacam jadi tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa? Ya kayu ori, kayu jati. Ini kayu apa? Apa urusane wong kayu kok. Ini kayu apa? Gak usah dibahas. Jadi gak usah terlalu dibahas. Taib. Tatkala orang-orang Bani Israel, mereka itu ada yang mati toh dalam kisah Baqarah itu ada yang mati kemudian enggak ketahuan, akhirnya mereka minta sama Nabi Musa untuk mohon kepada Allah petunjuk bagaimana cara mengetahui siapa si pembunuh. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan adzbahu baqarah, sembelih yani seekor sapi, fadribuhu bi ba'dihha, nanti sapi ini disembelih, orang yang mati ini dan dipukul dengan sebagian bi ba'dihha. Bahasa Al-Qur'an itu fadribuhu bi ba'dihha, pukul dengan sebagian sapi yang telah disembelih tersebut. Nah, singkat cerita karena kamu bahas cerita itu panjang, singkat cerita yani akhirnya orang itu bisa hidup. Pertanyaannya adalah bagian mana yang dipakai untuk mukul orang mati itu? Itu harusnya dibahas. Ya mau untune, mau sungune, mau buntute, mau kaki, ini urusan apa? Pokoknya Al-Quran hanya mengatakan fadribuhu bi ba'dihha. Nah ngono sebagian kitab tafsir itu bulat bahas ini, bahas ngono. Itu namanya fudulul ilm. Kalau ngerti manfaatnya juga enggak banyak. Kalau enggak ngerti juga enggak terlalu masalah. Enggak ngerti. Pokoknya sebagian anggota badan sapi. Jadi pokoknya tongkat Nabi Musa, kayu apa ya terserah. Nah, ini juga dalam kisah Nabi Adam itu, yani wala taqrabah hadhihi syajarah. Kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Entah itu korma, entah itu anggur, pokoknya gak jengkol tuh ya mesti. Ya pokoknya gak jengkol, pokoknya gak keres. Yang pasti kan gak iku. Ini semacam itu. Nah, tapi karena memang Allah itu menciptakan Adam bukan untuk tinggal di surga. Allah itu menciptakan Nabi Adam untuk tinggal di dunia. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Adam, Allah itu kan ngomong sama malaikat. In wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan apa? Khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Ya serapa pula pemimpin. Khalifah itu yani makhluk yang silih berganti. Yani ini bapaknya mati ganti anaknya mati ganti putune mati ganti apa, jadi sing ganti ono sing iki mati ono sing ganti, ono sing mati ono sing ganti. Lah bar ngono terus diartikan pemimpin ya ora apa-apa. Jadi makanya setelah Rasulullah SAW itu meninggal dunia, pengganti beliau itu digelari Khalifatu Rasulullah. Maksudnya pengganti ini Rasulullah. Abu Bakar dulu pada waktu beliau memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, maka beliau itu disebut oleh para sahabat ya Khalifata Rasulullah. Wahai pengganti ini Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu mempunyai dua amanat agung. Satu amanah kerasulan, kenabian. Dua amanah kepemimpinan umat. Lah amanah kerasulan itu gak bisa diganti karena la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi yang kedua, amanah ngopeni umat, ngurusi negara itu harus ada yang ganti. Penggantinya adalah Abu Bakar, maka beliau dilaqabi disebut oleh para sahabat dengan ya Khalifata Rasulullah. Wahai khalifah, wahai penggantinya Rasulullah. Nah, kemudian 2 tahun kemudian Abu Bakar meninggal dunia, diganti sama sinten? Sama Umar. Pada waktu Umar jadi khalifah, pada waktu Umar jadi penggantinya Abu Bakar, para sahabat itu manggilnya ya Khalifata Khalifati Rasulullah. Wahai pengganti ini Rasulullah. Ya Umar dengan suara itu, dengan sebutan itu ya Allah lucu piye ngono, sebutannya ku aneh. Ya Khalifata Khalifati Rasulullah. Wahai pengganti ini Rasulullah. Umar mengatakan ojo ngono rek ra enak sebutane iku. Lah nanti setelah aku piye?
Yani ya khalifata khalifati Rasulullah. Nah setelahnya dia piye? Ya khalifata khalifati Rasulullah. Lah nek 200 tahun kemudian piye? Coba. Lalu orang-orang itu mengatakan, "Loh, kalau begitu kami manggil jenengan apa? Kalau begitu kita manggil jenengan apa? Mosok jadi pemimpin panggil ya Umar ngono gak pantes rek." Jadi kita manggil Rasulullah ya Rasulullah, manggil Abu Bakar kemarin ya khalifata Rasulullah. Terus manggil jenengan apa? Ini Umar itu manusia yang dikasih oleh Allah ilham. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Semua kaum itu kata beliau, likulli qaumin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhil ummah Umar. Semua kaum itu ada orang-orang yang Allah kasih ilham. Dan orang itu di kalangan umatku ini adalah Umar. Jadi beliau langsung ngomong gini aja lah. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Fakulli amirul mu'minin. Kalian itu kan orang-orang mukmin. Lah, aku itu pemimpin kalian. Ya wis lah panggilan amirul mu'minin. Panggilan aku, kalian itu orang mukmin dan saya itu amir kalian. Amir kan pemimpin. Amir yani kalian. Wis panggilan aku amirul mu'minin. Sesaat itulah yani beliau bernama Amir al-Mu'minin dan setelah saat itu semua khalifah itu gelarnya Amirul Mu'minin. Amir al-Mu'minin. Ini. Jadi khalifah tadi artinya apa? Pengganti. Jadi makna khalifah, Adam itu khalifah, itu bukan Nabi Adam sing ngurusi bumi dari mulai ada sampai kiamat, enggak. Nabi Adam mati, yang mati diganti anake mati, ganti putune, ganti sampai zaman kita mati, ganti anak kita, ganti putu kita terus itu sampai hari kiamat. Lah, berarti Allah menciptakan Nabi Adam itu untuk di dunia. Bukan untuk di surga. Tapi Allah letakkan pertama kali di surga sebagai satu gambaran, sebagai satu faedah agar orang itu ngerti bahwasannya memang tanah tempat kelahiran, tempat aslinya manusia itu di surga. Kalau uangnya bener, biyen bapak sampean iku di surga lho. Ya sampean apik bali ning surga, gak apik yo sasar. Wong kesasar kan wis siji di neraka. Ini di neraka. Nah, makanya Allah membuat jalan, membuat jalur, membuat cara agar bagaimana Adam bisa ke dunia. Wong surga itu semua kenikmatan, dilarang satu kok malah satu itu yang terjang. Dan memang penyakitnya menungso kamu dilarang malah di penasarani. Singkat cerita Nabi Adam enggak mau. Nabi Adam mengatakan nafsi wis urusane dhewe-dhewe sampean kepengin njaluk tolong minta Allah tolong sama Nuh. Karena dia awal rasul pertama. Mereka cari ketemulah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu kemudian diminta sama mereka, ya Nuh, anta awwalu rasul, wahai Nuh kamu adalah awal rasul pertama. Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Jenengan gak ngerti toh kondisi kita sekarang. Ya boyo tolong kami, minta akan kepada Allah agar Allah segera menghisab kami. Nabi Nuh mengatakan aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku enggak siap. Dan apa? Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk berdakwah, tapi aku gak sabar. Akhirnya tak doakan umatku kena azab. Apa itu yang peristiwanya? Satu. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Itu ya dimusuhi, ya dihina, ya disakiti, ya dilecehkan. Ini 950 tahun beliau itu punya pengikut 80 orang. Jadi 10 tahun itu oleh siji, jika sampai neng. Ini 15 tahun oleh siji. Ini 10 tahun oleh siji berarti kan 95. Ini 950 tahun itu pengikut beliau 80 orang. Jadi yang naik perahu itu 80 orang. Berarti sekitar 15 tahun dapat satu. 15 tahun dapat satu orang. Itu orang ustad ngaji 15 tahun oleh siji paling ngebubar itu pengajian. Yang paling itu bubar tuh ini pengajian. Orang pondok 15 tahun santri kok siji bubar itu paling pondok. Ini Nabi Nuh itu begitulah. Saat sudah lama berdakwah di tahun yang ke-950 peristiwa itu, mereka itu kemudian ngancam-ngancam, wah ini harus kau jokakan ngomong.
Ojo kaken ngomong. Saiki kalau kamu benar-benar nabi, datangkan azab yang kamu janjikan. Yang kamu ancamkan bahwasanya kami ini iman, ning sampeyan itu oleh nikmat, nek gak iman dikasih azab, saiki azabe opo? Lah, Nuh kan juga manusia. Beliau ditantang dengan yang semacam itu, beliau mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 950 tahun berdakwah. Mengangkat tangannya kepada Allah dan doanya Nabi Nuh itu ngeri. Doanya Nabi Nuh itu Allah mengatakan, menceritakan tentang Nabi Nuh. Jadi beliau berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina diyyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Ini. La tadhar alal ardi minal kafirina diyyara. Jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Ini doa seorang nabi dengan gaya kayak begitu, akhirnya Allah mendatangkan azab pemutihan. Ini dunia ini pernah diputihkan oleh Allah. Lenyap semua makhluk di muka bumi kecuali yang di atas perahu. Ini karena banjir bandang yang ada di zaman Nabi Nuh itu menutup bumi. Jadi bumi itu pernah semuanya air. Di zaman Nabi Nuh gak ada satupun daratan di muka bumi. Jadi gunung Himalaya kuwi sono zaman iku, gak ngerti aku. Seandainya gunung Himalaya itu zaman itu sono, maka gunung Himalaya itu pernah kelelep karo banyu. Tapi sono porong zaman itu, ya ora jelas. Seandainya gunung Himalaya tatkala itu sudah ada, maka gunung itu pernah ketutup sama air. Jadi bisa dibayangkan loh, gunung Himalaya kan sampai mendung. Itu pernah jadi air total. Tidak ada satupun makhluk bisa hidup. Tidak manusia, tidak binatang bisa hidup pada waktu itu. Kecuali yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu isin. Mau dijaluki azab, jaluki doai koyo ngono, malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya para asatidah lebih malu lah. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Ini sampean kepengin jaluk donga, jaluk perantara Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Berangkatlah ke Ibrahim, cari ketemu Nabi Ibrahim. Tatkala ketemu Nabi Ibrahim diminta juga ngomong aku enggak siap. Aku enggak mampu. Loh, napa jenengan enggak mampu? Aku pernah bohong 3 kali seumur hidup. Aku pernah bohong 3 kali seumur hidup ya, Kak Sahari. Seumur hidup. Ini aku enggak siap. Aku gak siap, padahal bohongi Nabi Ibrahim itu bukan bohong. Itu dalam istilah fikih namanya kadzibut tauriyah. Karena bohong itu ada 2. Bohong itu ada 2. Ada kadzibus sarih, ada kadzibut tauriyah. Kadzibus sarih itu ya memang murni bohong. Kadzibut tauriyah itu kebohongan, bukan bohong sih. Tauriyah itu orang mengucapkan satu kata mempunyai 2 makna. Makna dekat sama makna jauh. Lah, makna dekat itu ini difahami oleh yang mendengar, makna jauh itu diinginkan oleh yang ngomong. Yang diinginkan ini oleh yang ngomong. Gambarnya begini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, itu kan di tengah perjalanan itu kan Abu Bakar sama Rasulullah sendirian, unta siji. Jadi untungnya 1, Abu Bakar sama Umar berdua. Akhirnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar, gantian yuk. Gantian. Kadang-kadang saya di atas, sampean sing nuntun untoi. Nek sampean capek, engko sampean yang ke atas, aku yang nuntun. Gitu. Aku yang nuntun. Itu ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi itu pas giliran Rasulullah di bawah, Abu Bakar di atas. Perjalanan hijrah itu kan perjalanan rahasia, lewat jalan tikus, lewat jalan yang gak lumrah dilewati orang. Karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, sedang dikejar-kejar oleh orang Quraisy dengan sayembara siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, maka mendapat 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu berapa juta? Jadi 1 ekor unta berapa juta? 10 bayi mas, untuk unta 10. Unta 1 itu kisarannya 40-an juta, 2 kali lipat sapi.
Unta itu harganya 2 kali lipat sapi. Sapi harganya berapa? 20. Berarti 40. 40. Berarti kan ini 40 juta kali 100 4 miliar. 4 miliar. Sayembara dengan hadiah 4 miliar. Gak sembarangan loh ini. Itu gak kelasnya negara, kok gak bisa membuat sayembara dengan kekuatan itu. Jadi 4 miliar. Ini sayembaranya. Makanya orang-orang Mekah, semua orang Arab itu keluar mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu hijrah itu lewat jalur-jalur yang kemungkinan gak akan pernah ada orang lewat situ, tapi tetap ketemu wong. Tetap ketemu orang. Nah, tatkala ketemu orang itu, qadarullah dia kenal Abu Bakar tapi gak kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah sedang nuntun unta, Abu Bakar di atas. Jadi orang itu mengatakan, "Nih, Abu Bakar, ini siapa nih? Orang ini siapa?" Abu Bakar mengatakan, "Rasulullah." Oh, bahaya banget itu. Itu bunuh diri namanya. Yani, dia itu mengatakan, "Hadin." Beliau Abu Bakar mengatakan, "Hadin yahdini thariq." Orang yang memberi aku petunjuk jalan. Hadin itu, al-hadi itu orang yang memberi petunjuk, yahdini thariq yang memberitahu aku jalan. Hadin yahdini thariq yang menunjukkan aku jalan. Dalam nuansa semacam itu, ucapan itu apa maknanya kira-kira? Ya tukang tunjuk arah, petunjuk jalan. Tukang penunjuk jalan. Dalam kondisi kayak begitu, di perjalanan, di jalan-jalan sempit, kemudian beliau ada di atas, Rasulullah ada di bawah nuntun. Jawabannya Abu Bakar, hadin ya hadin thariq, siapapun yang dengar, paham ya? Ya ini tukang penunjuk jalan, jalan. Oh, ngono ya. Ya wis, ayo budal. Oh, dia berangkat pergi. Kemudian yani Abu Bakar sebenarnya Rasulullah sendirian lagi. Tapi yang diinginkan Abu Bakar apa dengan kata-kata itu? Apa yang diinginkan Abu Bakar dengan kata-kata itu? Beliau ini yang menunjukkan aku jalan kebenaran, jalan Islam, jalan surga, jalan akhirat. Lah, omongannya Abu Bakar ini itu namanya tauriyah. Jadi kata-kata itu kan mempunyai dua makna. Kata-kata makna gaib sama makna yang kedua tadi. Tapi kondisi itu berarti makna dekatnya ya penunjuk jalan tadi. Tapi beliau menginginkan makna lain yang jauh. Lah, kata-kata itu namanya tauriyah. Disebut dusta ya karena bagi yang mendengar ternyata gak ngono kok. Ternyata dianggap dusta. Itu namanya kadzibut tauriyah. Dan kadzibut tauriyah itu boleh secara hukum dalam Islam pun boleh kalau diperlukan. Ojo bendino. Ini bendino sampean itu jadi tukang bohong. Nah, anak itu sering gunakan kata-kata itu kalau kepepet. Anak itu diundang karo bule. Tik, bule arep mantu sampean pak toko nggih. Nggih boleh. Tapi gak untuk acara apa-apa ya. Sekedar datang ya. Yo ora apa-apa, pokoke sampean toko aku boleh suweneng. Aku mikir bule iku rada preman rek ngono. Ini bule iku rada preman. Iku kira-kira manten itu bakal pakai acara konser, acara kira-kira aduh piye ini datang menjadi masalah, enggak datang masalah. Boleh loh datang masalah dengan masalah syar'i, enggak datang masalah. Pikir gimana caranya ya? Yang sering anak lakukan itu datang sebelum atau setelah. Sehari sebelumnya, sebelum perhelatan acara atau sehari setelahnya. Yang paling sering sehari sebelumnya. Datang sama keluarga, menunggu ngomong boleh sepuntene. Yani saya datang sekarang. Yani besok saya nggak bisa datang boleh. Ada kesibukan. Ini sibuk. Saya besok ada kesibukan atau kadang-kadang ucapan saya besok ada acara lain. Ya datang sekarang aja wis penak saiki iso ngobrol. Oh iya Pik matur suwun, aku ngerti kok sampean sibuk wis ora apa-apa dalu aku wis seneng. Aku boleh selamat. Ini kenapa? Apakah saya bohong? Saya enggak bohong. Dalam perkiraan beliau, acara anak mungkin acara penting pesantren, acaranya enggak bisa ditinggal. Itu karep-karepnya dia lah. Wong dia yang mikir kok
pokoknya kan karepang duwe acara apa jalan-jalan, turu. Acara iku turu, kesibukane mbok apa mau wong anak, pokoknya kan acara. Pokoknya kan acara. Itu yang sering Anda lakukan. Lah, dusta semacam ini itu namanya kadhibut tauriyah. Itu namanya kadhibut tauriyah. Dan dusta itu yang dulu pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa itu? 3 dustanya. Dalam seumur hidup pernah bohong 3 kali. Itu pun 3 dusta jenis ini. Yang pertama, tatkala beliau ke Mesir. Beliau itu tinggal di Babel. Jadi Ibrahim itu lahir di Babilonia, di negeri Babil. Babil itu mana? Irak. Negeri Babil itu negeri yang dilewati oleh Efrat dan Tigris. Irak kalau sekarang itu negeri Babil. Tempat lahirnya Nabi Ibrahim itu di situ. Kemudian beliau pindah ke Palestina. Lah, tatkala beliau di Palestina itulah beliau ada kepentingan pergi ke Mesir. Palestina ke Mesir itu kan nggak lewat laut, lewat darat langsung. Ke Mesir zaman itu kan orang ono visa, ya orang ono paspor, pokoknya melaku nyampe endi. Zaman itu, zaman itu. Lah, qadarullah di negeri Mesir itu ono raja wedoan. Jadi kalau setiap di negerinya ada wanita cantik, itu mesti direbut. Dan Sarah itu wanita paling cantik di muka bumi. Ini Nabi Yusuf sampai menjadi wong ganteng itu gara-gara putune Sarah. Ini kan Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan Sarah punya anak Yakub. Punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Jadi sing mewarisi kecantikan bayi itu Yusuf. Yang itu Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Salah satu di antara istrinya Rasulullah itu ada yang mewarisi kecantikannya Sarah. Siapa? Sofia. Sofia itu anak Sarah. Putu sampai Sarah. Sampai Sofia kok sampai Sarah. Sampai Sofia. Sofia bintu Hui. Itu garis keturunannya ke Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim dari Sarah. Ngomong apa ini? Kata gini mau. Lah, sampai di negeri Mesir itu mata-mata langsung ngomong, wahai sang paduka, datang ke negerimu seorang wanita yang tidak layak kecuali menjadi milik kamu. Langsung didatangkan Ibrahim sama siapa? Sarah. Begitu didatangkan, pengawal raja atau rajanya itu mengatakan, kamu ini siapanya? Kamu ini siapanya? Ibrahim itu manusia jenius dan semua nabi itu jenius. Ini goblok kan ya karena tadi nabi. Semua nabi itu jenius. Nabi Ibrahim sadar banget, ini raja zalim, raja pembunuh, raja yang sangat zalim. Kalau dia ngomong ini istriku, aku suaminya, langsung mati. Caranya agar gak mati, maka Nabi Ibrahim mengatakan, hiya ukhti. Dia saudariku. Akhirnya rojonya itu membebaskan, tak membunuh Nabi Ibrahim, malah dihormati. Kenapa? Lah kan kakak calon istri nih karepe ngono, kakak ipare. Jadi calon kakak ipar malah dihormati, malah ditempatkan di tempat yang terhormat, malah Jadi begitu raja itu pergi, Sarah nawes nusu karo Ibrahim. Sampai niku napa to? Gak ngaku jadi bojoku, malah ngaku jadi kakakku ngono ya. Ya ternyata nabi karo bojone itu tukaran barang. Makan sampai itu tukaran karo bojone itu sembarang guyu ae, tenang ae. Ya sunai nabi ngono. Jadi sunai para nabi. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, "Lah, aku tuh lo enggak bohong. Kamu itu memang saudariku seagama. Di negeri ini yang muslim itu hanya aku karo sampean. Berarti sampean itu satu-satunya saudariku seagama. Aku enggak bohong." Nabi mengatakan, "Lah, bohongnya Ibrahim itulah namanya kadzib tauriyah. Namanya dusta tauriyah." Itu yang pertama. Jadi beliau pernah mengatakan hiya ukhti, dia saudariku. Yang kedua, tatkala orang-orang negeri Babil mau mengadakan perayaan besar-besaran, semua warga negara diundang. Dan Ibrahim itu kan salah satu putra bangsawan.
Kenapa? Bapaknya kan orang dekat kekuasaan, orang pembesar negara. Azar itu orang pembesar negara. Jadi Ibrahim itu salah satu putra bangsawan. Dan memang semua nabi itu diutus oleh Allah dari kalangan nasab terhormat, dari kalangan keluarga terhormat. Mereka Nabi Ibrahim itu diundang orang-orang itu. Ibrahim, ayo datang yuk acara. Ada undangan kerajaan. Ibrahim mengatakan inni sakim, aku sakit. Jadi aku lagi sakit. Oh sakit ya, wis istirahat toh. Jadi padahal Nabi Ibrahim tatkala itu seger buger. Tapi yang beliau inginkan itu sakit apa? Yang beliau inginkan inni sakim, aku sakit, itu yang beliau inginkan apa? Aku sakit hati. Sakit hati. Orang sakit fisik tapi sakit hati. Ibrahim nggak salah, nggak bohong. Tapi kan ini bisa difahami kebohongan. Itu namanya tauniyah. Yang ketiga peristiwa apa ya? Peristiwa tatkala mereka pada waktu acara perhelatan kerajaan itu kan salah satu di antara acaranya itu semua diajak keluar. Lah, untuk besoknya mau mengadakan acara persembahan berhala. Yani acaranya itu mereka keluar cari binatang buruan, kemudian mereka besok mempersembahkan sebagian dari mereka dapatkan ke berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim menyelinap masuk ke tempat yang pemujaan itu, semua berhalanya dihancurkan, kecuali yang paling kemudi. Yang paling kemudi itu kan dihancurkan, malah kampaknya itu, palune itu dikalungno. Kemudian dia pergi. Orang-orang pada datang melihat tempat pemujaannya hancur berantakan, nawasuk. Mereka mengatakan siapa lagi kalau bukan orang namanya Ibrahim. Dipanggil, ditanya, kamu toh yang melakukan ini? Kata beliau, innama fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah yang paling gede. Itu aja beliau mengatakan. Yang melakukannya yaitu yang paling gede. Yang paling gede itu yang difahami oleh mereka patung. Padahal beliau menginginkan yang paling gede itu aku, dirinya sendiri. Nah itu dustanya Nabi Ibrahim sebenarnya nggak salah, tapi beliau merasa itu sudah kesalahan. Beliau nggak mau. Singkat cerita beliau nggak mau. Nabi Musa nggak mau. Nabi Isa nggak mau. Baru kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berlangsung 70.000 tahun. 70.000 tahun. Lah di saat kondisi sepelik itulah Allah Subhanahu Wa Taala menaungi 7 golongan manusia. Saat orang kepanasan, kehausan, ada kelompok-kelompok tertentu, manusia-manusia tertentu yang tidak merasakan itu karena mereka yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Apakah hanya 7? Tidak hanya 7. 7 itu yang disebut di sini. Loh kok aneh? Di sini Rasulullah ngomong 7, kok jenengan mengatakan lebih dari 7? Iya, jumlahnya 21. 20 atau 21 total. 7 itu yang Rasulullah sebut dalam hadis ini. Itu dalam ilmu usul fikih namanya al-adad la mafhuma lahu. Al-adad la mafhuma lahu. Penyebutan angka itu tidak ada pemahaman kebalikan. Siapapun yang pernah belajar usul fikih itu mesti pernah belajar mafhum. Mafhum itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu ada 6. Mafhum syarat, mafhum kata, enggak bahas usul fikih lah tuh. Ini salah satu di antara mafhum itu adalah mafhumul adad. Jadi apakah kalau syariat menyebut angka itu tidak boleh ada lebih daripada itu? Jadi kalau misalkan ada 3 perkara, barang siapa yang melakukannya maka begini. Apakah berarti maknanya telu tok enggak mungkin 4? Lah, ketetapan para ulama-ulama usul melihat semua dalil-dalil yang ada, jumlah itu tidak ada mafhum. Al-adad la mafhuma lahu. Makanya ya ikhwan, kalau kita cermati penyebutan Rasulullah terhadap angka itu gonta-ganti. Tentang ciri-ciri orang munafik, Rasulullah mengatakan ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ini. Apa mek telu? Enggak.
Bisa 4, bisa 10, bisa 20. Jadi buktinya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara, kalau 4 perkara ini ada pada orang maka berarti dia munafik murni. Loh, ini telu saiki? Papat. Ini telu saiki papat. Rasulullah SAW itu mengatakan asyratun fil jannah. Ada 10 orang pasti masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, sampai 10 orang yang kondang dengan nama apa? Asyrah mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Pertanyaan saya, tatkala Rasulullah mengatakan asyratun fil jannah, 10 orang yang pasti masuk surga, mek 10? Enggak. Banyak dalil lainnya menunjukkan luar 10 itu juga ada. Bilal, yani Ammar bin Yasir, sak bapak ibuke, sepapat. Terus Ukasha bin Mihsan, semua pasukan perang Badar. Pasukan perang Badar itu 350, 315 pasukan perang Badar. Dikurangi 10 orang yang tadi berarti kan masih 300 lebih dikit. Masih 300. Jadi kalau kita mengatakan pasukan perang Badar toh, kan Rasulullah akan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man syahida badran. Tidak pernah akan masuk neraka orang yang ikut dalam perang Badar. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu saking senenge dengan yang ikut dalam perang Badar, Allah itu mengatakan kepada siapapun yang pernah ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Setelah perang Badar wis karep-karepmu, lakonono karep-karepmu, kalian pasti masuk ke dalam surga. Lah saumpama wong saiki dikonokno bubar donya. Wong saiki lho wong Pasuruan ngono ku terus ana firman Allah, karep-karepmu kalian itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Oh bubar donya. Tapi karena diomong itu adalah manusia-manusia suci, diomongi begitu tambah syukur, tambah semangat ibadah. Jadi la yadkhulun nar man syahida badran, tidak akan pernah masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Dan jumlah mereka, berapa orang yang ikut perang Badar? 313 atau 315. Ada perselisihan 2 orang. 313 siapa saja? Aku yang rapal rek. Ini kalau mau lihat yani Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir pada waktu bahas perang Badar, beliau menyebutkan nama itu lengkap satu persatu. Ini satu persatu. 313 beliau menyebutkannya dan 2 orang berselisihkan. Yani di Al-Bidayah wa Nihayah, juga dalam Sirah Nabawiyahnya Ibnu Katsir yang rahimahullahu taala beliau menyebutkan lengkap banget. Lah, jadi Bilal misalkan, dari mana kalau kita tahu bahwasanya Bilal itu pasti masuk surga? Ya kan Rasulullah pernah mimpi. Mimpinya Rasulullah itu wahyu. Pada waktu beliau mimpi masuk ke dalam surga, begitu masuk ke dalam surga beliau mendengar di depan terompahnya Bilal ada di depannya. Ya Rasulullah itu manusia jenius. Jadi bunyi terompai sahabatnya ku apal. Iki gaya melakoni Bilal, iki gaya watu isopo nu apal. Ini pada waktu bangun-bangun pagi-pagi beliau ketemu Bilal. Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga kamu kok mendahului aku masuk surga? Loh, pripun ya Rasulullah? Aku semalam itu mimpi masuk ke dalam surga. Tatkala aku masuk, kamu tuh udah di depanku. Kamu sudah di depanku. Berarti Bilal itu pasti masuk ke dalam surga. Kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahasanya Rasulullah asyratun fil jannah itu tidak mengandung makna tidak boleh 11, 12, 13, 15. Itu dalam usul fikih itu namanya al-adad la mafhuma lahu. Angka itu tidak punya pemahaman kebalikan. Nek Rasulullah nyebut 3 bukan berarti gak iso 4, gak iso 5, gak iso 6. Nek Rasulullah nyebut 7 bukan berarti gak bisa 10, gak bisa 12, gak bisa ini sekian. Jadi sehingga ini sebagian asatidz, Anda pernah dengar keterangannya dari sebagian asatidz, ngewel mereka hanya 7 orang, tidak mungkin enggak. Aku ikut guyu, sopo sing memahami kok ngono. Tidak ada seorang ulama yang memahami dengan pemahaman semacam itu. Karena itu berarti ada mafhumul adat, dan mafhum adat itu enggak ada. Yang kedua, kalau kita cermati semua dalil yang ada kata-kata yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba untuk deteksi semua dalil yang ada kata-kata orang ini akan dinaungi oleh Allah
dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Selain 7 ini masih nambah. Jumlahnya total 20 atau 21. Semua dari satu di peta ini satu. Kelas-kelas Ibnu Hajar kan sangat mampu melakukan sekitar 20 atau 21. Jadi lah yang 7 ini Ustaz, ya Rasulullah di hadis ini nyebuti 7. Di yang lain nyebutnya yang lain. Ini yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah pada waktu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adil. Imamun adil. Seorang imam. Imam ini pemimpin. Imamah itu ada 2. Imamah kubra dan imamah sughra. Imamatul kubra itu pemimpin yang ngurusi semua kaum muslimin yang berada dalam kekuasaannya dan ngurusi semua urusan kaum muslimin. Itu namanya imamatun kubra. Berarti siapa? Amirul Mukminin, khalifah kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang tidak ada kekhilafahan berarti imamah kubra itu presiden. Dan semua yang semua bawahannya yang selevel. Jadi kalau presiden itu pemimpin negara, di bawahnya ada pemimpin provinsi, gubernur. Di bawahnya lagi ada pemimpin kabupaten, bupati. Di bawahnya Pak Camat, di bawahnya ini Pak Lurah. Itu masuk dalam imamatun kubra, meskipun Pak Lurah. Nah kan sing ngurusi urusan wong sak desa, semua masalahnya, yo ekonomi nih, yo gote, yo dalane, yo ngene, semua lah urusan. Yo sing mati nih, yo sing uripe, gitu. Itu imamatun sughra. Yang imamah sughra itu apa? Imamah sughra itu ngurusi sebagian urusan. Tok. Imamah sughra yang tertinggi itu menteri. Menteri itu bukan imamah kubra, imamah sughra. Kenapa? Menteri Kehutanan. Memang ngurusi se-Indonesia tapi hutan tok. Pendidikan sebenarnya Mas, namanya enggak menteri pendidikan, menteri kehutanan. Jadi dia itu hanya ngurusi sebagian urusan kaum muslimin. Maka namanya imamah sughra. Makanya imamatus shalah, kepemimpinan dalam salat itu juga imamah sughra. Kan mimpin kaum muslimin pas salat tok, engko bar enggak. Engko bar yo enggak, itu namanya imamah sughra. Kayak lagi misalkan ketua takmir, pimpinan pesantren, ngurusi wong sak pondok, tapi yang ngurusi pondokane tok, ngurusi jajane, ngurusi apa ya ora. Sama-sama itu namanya imamah sughra. Lah, imam ini mencakup dua-duanya, imamatun kubra, imamah sughra, dan adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, mengikuti syariat Allah. Itu adil. Adil itu gak mesti podo. Adil itu gak mesti podo. Kadang-kadang podo itu malah zalim. Ada seorang bapak dua anak telu. Satu sudah kuliah, satu SMP, satu TK. Terus gitu itu uang jajannya podo. Yang kuliah itu podo sehari misalkan misalkan 5.000. 5.000 kanggo sing TK ya mungkin cukup. Nah kanggo sing perguruan tinggi yo mangan opo. Ini sekali mangan ngono ku 2.000. Terus makan siang 2.000, makan malam 1.000. Untuk gorengan loro. Nek ono, saya ada pasuruan gorengan 500-an. Enggak ada, untuk gorengan siji mati. Katanya bapak, ini ben adil Ustaz. Jadi sama-sama 5.000, ini bukan adil ini zalim malah. Ini zalim karena adil itu enggak mesti sama. Enggak mesti sama. Kadang-kadang sebagian orang itu mengatakan podo-podo anak Ustaz. Ya nek tak warisi tak bagi bareng podo anak ben adil. Enggak adil, Pak. Itu zalim malahan. Ini warisan dibagi rata itu malah zalim. Ini ben adil malah zalim. Kenapa malah zalim? Hartane anak laki-laki itu digunakan ngopeni keluarga. Hartane anak perempuan utuh karena dia diopeni suamine. Jadi seambanya yang laki-laki dapat 12 juta, yang wanita dapat 6
juta. 6 juta itu utuh ya, karena urusan rumah tangga, nafkah itu ditanggung suaminya dia. Sedangkan tatkala sang anak laki-laki dapat 12 juta, dia itu harus ngurusi bojone atau ngurusi bojone, ngurusi istrinya, ngurusi anak, ngurusi ini, ngurusi itu. Engkau 12 juta itu karena 2 juta, karena 1 juta, malah entek. Maka yang adil itu memang semacam itu bahasanya Al-Quran. Jadi adil itu wad'u syai' fi mahallihi ala dhawil kitab was sunnah. Jadi apa ya? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan koridor syariat. Sesuai dengan koridor syariat. Dan itu imamun adil. Kenapa kok Allah meletakkan imam adil ini pada posisi yang pertama, pada tempat yang pertama? Kenapa? Karena keadilan pemimpin itu kebaikannya untuk semua orang. Keadilan pemimpin itu kebaikannya untuk semua orang. Jadi imam yang adil itu kebaikannya untuk semua orang. Makanya Allah itu sangat muji-muji. Rasulullah SAW itu sangat muji-muji pemimpin yang adil. Kenapa? Ya karena dia kalau baik, semua orang itu baik. Makanya di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah, di antara ciri Ahlus Sunnah adalah nek kalau ketepaan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka doakan dia dan tobat. Doakan dia akan mendapatkan hidayah, akan menjadi agar masyarakat ini baik. Jangan doakan keburukan, jangan doakan kesulitan, jangan doakan malah mendapatkan malapetaka. Jangan doakan udah cepat mati. Ngomongi dukun, santetan presiden. Ini jangan. Kenapa para jamaah yang berkata Allah? Ingat, sunnatullah di muka bumi ini, Gak pernah Allah itu jadikan semua orang itu apik. Gak ada ceritanya. Di muka bumi ini tempatnya ono wong api, ada orang jelek. Di muka bumi ini gak ada urip ayem, gak tahu gegeran sama wong, gak ada. Di muka bumi ini tempatnya gegeran. Bahkan Allah itu sampai membahasakan saat kiamat datang itu nanti wong itu pas gegeran. Ta'khuduhum wa hum yahissimun, bahasanya Al-Quran. Tatkala kiamat nanti datang, wong itu pas gegeran. Yo, apa tuh sih gak gegeran? Gak gegeran gak seru. Ini gak gegeran itu, ini gak seru. So gegeran bahan apa gak gegeran? Sampeyan misalkan ya tinggal di sebuah tempat, di situ situ macam-macam. Ya ono Ahlus Sunnah, ya ono Syiah, ya ono apa campur jadi sering tukaran. Kepengin hijrah tuku tanah di pinggir Al-Furqon, ngono. Tuku tanah kaplingan pinggir Al-Furqon, terus gawe omah di Al-Furqon kana. Bar gawe omah sak keluarga pindah, terus ayem karepe ngono. Tukaran, tetep tukaran. Ganti judul. Kalau kemarin tukaran itu masalah tahlilan, masalah ini, masalah tukaran karo tonggo. Saiki ganti liya, tukaran bab liya. Tukaran masalah lain. Normal, hidup begitu itu normal. Dan jangan pernah membayangkan hidup dengan tukaran. Memang hidup mesti ada masalah. Jadi pemimpin itu zalim, ya Allah matikan dia, ganti dengan pemimpin yang jelek. Mati ini mati, tapi ganti ini mbo. Ini gak jelas. Jadi kalau jenengan dalam dunia dakwah, para ikhwan azani Allah wa yakum, kemudian ada penentang, ada yang tukang bikin onar, ada yang provokator, ada yang apa, didoakan ya Allah matikan dia. Mati, putune luwih nemen. Dianya mati, tapi putune luwih nemen. Muridnya luwih parah. Dan itu normal. Dalam hidup itu normal. Jangan pernah membayangkan hidup itu aman, nyaman. Karena ada iri, ada dengki, ada masalah, ada suudzon, ada orang itu yang egois. Itu penyakitnya manusia di muka bumi. Semua penyakit itu baru hilang kalau kita masuk surga. Jadi begitu masuk surga itu steril sudah, semua itu hilang. Makanya Allah mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min hillim ikhwana. Kami cabut semua hil yang ada pada jiwa. Makanya di surga kan kono rebutan bojo, kono rebutan penggawean, kono rebutan jabatan, kono ini, kono itu. Kenapa? Orang nanti kalau sudah masuk surga, antara pembunuh dengan yang dibunuh itu guyonan. Oh ya tahu ngomong aku mbiyen ku mateni sampean Mas. Enak gak yo? Enak saiki masuk surga. Kan guyu tapi ya. Di surga karena hil itu sudah hilang. Hilu atau bahasa Indonesia ya.
Yani apa ya? Orang itu dalam jiwanya, dalam kalbunya itu ada gumpalan warna hitam. Gumpalan warna hitam itu selagi ada, orang itu nggak akan bisa bersih sampai pun ustaz. Makanya ustaz tukaran barno itu kena penyakit ya. Rasulullah Muhammad SAW pada umur waktu 4 tahun, masih ingat, pada waktu beliau masih di Bani Sa'ad, di Halimah, di tempat ibunda susunya Halimah Sa'diyah, itu kan pernah datangi oleh Jibril sama Mikail. Didatangi oleh Jibril sama Mikail, ditangkap, terus ditidurkan, terus dibelah dadanya, dibelah benar-benar dibelah. Teman-teman nih itu sampai takut, pucat, lari, kabur. Ngono ya kok? Ibundanya mengatakan Muhammad dibunuh. Jadi kemudian ibundanya datang sama bapak susunya datang melihat Muhammad SAW itu wajahnya berubah menjadi bersih, duduk di bawah pohon. Dia mengatakan ada apa nak? Ada apa? Itu cerita tadi itu ada 2 orang datang ke sini menangkap aku. Lah terus sampai apa? No, dadaku dibelah. Dadaku dibelah. Jadi Rasulullah pada waktu itu gak dibius. Ini dadaku orang bius sama itu. Ini dibelah. Karena yang praktek dokter itu gak dokter tapi malaikat. Jadi gak usah bius. Dibelah. Kemudian ini qalb itu jantung ya, bukan hati. Qalbnya itu dibelah jadi 2. Dibelah. Kemudian warna hitamnya, gumpalan darah hitam itu diambil. Lalu Jibril mengatakan hadza, yani apa itu bahasanya? Hadza hadzuz syaitan mik. Gumpalan warna hitam ini adalah bagiannya setan untuk bisa menggoda kamu, Muhammad, dibuang. Terus jantungnya itu dicuci, terus dimatokkan lagi, dikatupkan lagi. Makanya Rasulullah SAW itu gak bisa digoda setan. Kenapa? Koneke gak ada. Sing ngonekkan antara setan dengan manusia itu gumpalan warna hitam yang ada dalam jantungnya manusia. Lah iku wis gak ono. Jadi wis gak nyambung. Jadi godaan wis gak nyambung. Kalau kelas-kelas kita ku sik nyambung banget. Jadi makanya ini macam-macam kelakuannya. Kelas-kelas kita sik koneke sik kuat, sik nyambung. Jadi nyambung banget. Lah, yang itu hanya 1 orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lainnya enggak bisa. Hidup tuh nyaman gitu. Makanya dulu Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala itu pernah didatangi sama orang. Dia mengatakan, "Ya Imam, saya itu punya uang, saya pengen bangun rumah, ingin beli tanah, ingin bangun rumah. Tolong dong aku dikasih nasihat di mana ya? Saya itu mau beli tanah, mau bikin rumah, tonggoan dengan orang-orang baik, gak pernah punya masalah, jadi gak punya tengkar, gak pernah ini sama tonggo. Oh ya mau kamu semacam itu, oke, ayo milaku." Sama Imam Ats-Tsauri itu dituntun, ayo milaku. Lalu dibawa ke kuburan. Dan mengatakan, "Mas, sampean kepengin yang kayak tadi, gue di sini nih. Lu lebih itu sampean kok di kuburan." Lah iya. Nek kepengin urip gono masalah, urip pada gini. Dewian. Urip di kuburan, tonggoan wong mati. Tonggoan wong mati. Selagi orang itu masih hidup sama orang, mesti punya masalah. Jadi mesti punya masalah. Jangankan kita ya, kawan kelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering tukaran karo bojone. Ini sering tengkar sama, gak sering sih, gak enak bahasanya. Pernah tengkar sama istrinya. Kelasnya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semacam itu. Jadi imamun adil. Jangan doakan hancur, doakan kebaikan. Kenapa ya, kawan? Kenapa? Pemimpin itu cermin masyarakat. Pemimpin itu cermin masyarakat. Kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Ini bukan hadis ya. Ini ucapan sebagian ulama. Saya ingat ucapan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, begitulah sosok pemimpin kalian. Karena kalian itu masyarakatnya masyarakat piti, pemimpinnya ya piti. Nek kalian itu masyarakatnya masyarakat ulo, pemimpinnya ya ulo. Nek kalian itu masyarakat tikus, pemimpinnya ya tikus. Jadi ada 1-2 yang enggak tikus, itu kan rakyat, tapi secara umum itu begitu. Makanya kama takunu yuwalla alaikum. Makanya dulu pada waktu kok jadi ngatur merak-mari, serapa pula. Yani makanya dulu tatkala di zaman Hajjaj, zaman gubernur
yakni Kufah, itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj itu Masya Allah, pemimpin, gubernur, panglima berdarah dingin. Berdarah dingin. Ribuan orang mati di tangannya. Gak seneng didik mateni, gak seneng didik mateni. Gak ada penjara, langsung dibunuh. Ribuan orang mati di tangannya. Banyak orang itu yang ngeluh dengan pemimpinan Hajjaj. Dolim, super presiden zaman sekarang. Kekejahatan pemimpin zaman sekarang gak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kejahatan Hajjaj. Ini kejahatan ini Hajjaj. Suatu hari itu dia saking gak bener ya, itu nyuruh untuk masyarakat itu dikumpulkan di masjid. Dikumpulkan di masjid. Karena dia itu jengkel kalau masyarakat ngembung itu disuruh dikumpulkan di masjid. Dikumpulkan di masjid. Pada waktu dikumpulkan di masjid, Hajjaj itu datang pakai cadar, pakai apa itu? Penutup wajah. Dia mengatakan, diamkan semua. Masyarakat Kufah dikongkon diem. Ya ngomong aja. Masyarakat Kufah itu kan masyarakat karo tak beres sampai saiki. Sampai saiki. Masyarakat itu pokoknya diatur kurang kenek. Dari awal berinya Kufah sampai sekarang. Sampai sekarang. Masyarakat negeri Kufah atau tipikal masyarakat diatur gua kenek. Kepengin ini skarpe dewi-dewi. Jadi karpe dewi-dewi. Dan itu ciri khas masyarakat Kufah. Disuruh diem gak diem. Akhirnya ini Hajjaj itu membuka wajahnya. Begitu melihat yang ngomong tadi itu, Hajjaj langsung menengcep pada yang ngomong. Lalu dia mengatakan, aku itu saya sedang melihat buah-buah sudah ranum, waktunya dipetik. Dan akulah pemilik kebun tersebut. Apa maksudnya? Buah itu maksudnya kepala orang. Ini aku sudah waktunya, aku sudah melihat waktunya dipenggali kabeh. Dan dia memerintahkan untuk langsung dipenggal semua yang di situ. Kejam, super kejam. Manusia berdarah dingin. Manusia berdarah dingin. Orang-orang itu pada ngeluh kepada ulama nomor 1 zaman itu, Hasan Al-Basri. Mereka datang ngomong sama Hasan, ya Imam, pripun nggih? Bagaimana dengan kita ya boyo? Jenengan pimpin kami berontak ngono lho, kanggo menggeser Hajjaj. Maka beliau mengatakan, tidak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kalian itu Hajjaj karena dosa-dosa kalian. Karena dosa-dosa kalian. Ini omongannya Hasan. Yani karena dosa-dosa kalian. Jangan tambah masalah dengan nambah dosa. Menghunus pedang gak akan menyelesaikan masalah, karena ini akibat dosa-dosa kalian. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadamu pemimpin yang baik. Bertobatlah kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu pemimpin yang baik. Ini menggantikan bisa jadi jadi sesuk Hajjaj itu mati. Ini kecelakaan, bopo, ganti orang. Atau mungkin tobat. Kan tobat itu sudah terjadi. Perbaikilah diri kalian, niscaya Allah akan menggantikan pemimpin kebaikan yang baik. Makanya Bian Hasan Basri itu gak seneng karo yani orang-orang pergerakan. Kalau bahasa itu orang-orang pergerakan. Napa? Yani ya karena fatwanya semacam itu. Dikatakan fatwanya Hajjaj itu fatwanya Hasan itu gak keluar dari katoke wong wedok. Ya bahas haid, bahas nifas, bahas ini, bahas gak gelemblas diajak bahas politik gitu. Itu ternyata ucapan-ucapan begitu sejak zaman dahulu kala ada. Di zaman itu. Di zaman sekarang ya ikhwan, siapa pemimpin yang lebih kejam dibandingkan Hajjaj? Ya. Sekelas itu loh yo. Sekelas itu loh gambarnya tadi, dan itu salah satu di antara gambaran aja. Gak ada kalau zaman sekarang. Makanya kewajiban kita itu mendoakan yang baik. Di satu sisi Allah dan Rasulnya mensyariatkan, memberikan kabar gembira tentang pahala besarnya imam yang adil dan dosa besarnya imam yang mengkhianati jabatan, pemimpin yang mengkhianati tugas. Karena salah satu di antara ciri dosa yang besar itu kalau di padang mahsyar sebelum dihisab sudah ketahuan kalau dia pendosa. Dan itu siapa? Orang itu ketahuan dia pendosa dan gak akan setelah hisab. Tapi ada orang-orang tertentu yang sebelum hisab itu sudah ketahuan dosanya. Kalau dia itu adalah itu. Yang pertama, pemakan riba.
Yang pertama pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Wong sing makan harta riba besok di akhirat itu kalau bangkit pada mahsyar itu koyok wong itu bangkit dalam kondisi orang linglung. Kesurupan jin. Jadi sampean delok sesuk. Jadi nanti di padang mahsyar kemudian orang bangkit itu kok gak tegak, tapi yo kaya wong edan ngono ya. Itu berarti biyen di dunia nih pemakan riba, tapi gak sempet delok-delok kaya ngono. Di padang mahsyar sempet delok-delok. Yang kedua, pengemis. Pengemis. Jadi ono duwe akeh ngemis. Saiki kan ngemis itu penggawean tuh. Sadina untuk 1.000 ku titik jarene. Sepi untuk 1.000. Padahal ya 1.000 berarti sehari sebulan 3 juta. 3 juta itu ngalahno gajine Ustaz Al-Furqan kelas LC loh. Jadi ngajar tiap hari pagi siang sore malam kelas LC Medina itu enggak sampai 3 juta. Oh iku kalah karo ngemis. Ngene to. Ngene kalah karo ngemis. Entuk 1.000 niku jarine sepi. Sepi Mas, ngono. Untuk 1.000 semacam itu. Lah, apa kata Rasulullah SAW? Nanti di hari kiamat dia bangkit itu wajahnya tanpa daging. Jadi semua manusia di muka bumi dibangkitkan oleh Allah dikembalikan utuh, kecuali pengemis. Badannya utuh, tapi kepalanya itu tengkorak tok. Lah sesuk di akhirat di padang mahsyar kok ndelok tengkorak, berarti mbiyen tukang ngemis. Berarti mbiyen itu tukang. Ini sebelum hisab loh ya. Jadi selama 70.000 tahun nunggu hisab itu wis ketok dhewe ngemis sampean ku mbiyen. Tapi ora kober ngomong ngono. Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu malah waneh. Yani disebutkan oleh beberapa riwayat, pemimpin yang zalim itu malah bawa bendera. Yani bendera yang semua orang bisa lihat. Kalau pengemis kan tetap sama sejajar ya, ini enggak bendera dewe. Bendera kezaliman, yani liwaul khiyanah. Yani bendera pengkhianatan. Jadi ketok wong iku presiden fulan ben dolim itu. Yani ketok kabeh. Yani ketok kabeh. Terakhir Siapa orang yang nanti di akhirat bangkit itu stroke sebelah. Siapa? Yani wong poligami gak adil. Tapi aku gak meden-meden lho. Wong poligami gak adil. Poligami itu syariat asal adil. Yani asal adil. Gak adil hati-hati. Ini. Karena orang yang punya istri lebih daripada satu terus gak adil, itu yub'atsu yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Dibangkitkan nanti di padang mahsyar kondisi tubuhnya stroke sebelah. Ini miring-miring ngono mlakune, miring-miring. Moga engko di akhirat ketok miring-miring berarti biyen yani wayo gak adil. wayo gak adil. Ini itu padahal sebelum dihisab sudah ketahuan kalau dia pendosa. Yang lainnya kan enggak. Yang lainnya itu yang normal-normal aja, tapi sesuk remek ke bare hisab. Yani pokoknya makan harta yang zalim, durhaka sama orang tua, dan dosa-dosa semacam itu belum ketahuan. Ketahuannya setelah dihisab, dia divonis masuk neraka, akan masuk neraka baru ketahuan. Nah, kalau ini sebelum dihisab sudah ini ketahuan. Makanya para ulama mengatakan itu dosa nemen itu sampai sudah nampak sebelum hisab. Salah satunya adalah imam yang tidak adil. Jadi para ikhwan azani Allah ya. Makanya jangan pernah bermimpi jadi imam, jadi pemimpin, apalagi rebutan. Jika Allah melihat kita itu mampu, Allah akan giring untuk ke sana. Dan orang yang diberikan oleh Allah amanat kepemimpinan, tanpa dia rebut, tanpa dia minta, tanpa dia berusaha, Allah itu akan menolongnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Samurah, beliau mengatakan, ya Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Samurah, kamu jangan pernah minta jadi pemimpin. Kamu jangan pernah minta jabatan. La tas'alil imarah, kamu itu jangan pernah minta jabatan. Fa in u'titaha an mas'alatin, ukilta 'alaiha. Kalau kamu itu
mendapatkan jabatan itu karena kamu ngerebut, kamu itu minta, kamu itu berusaha, wukil ta'alih, Allah akan menyerahkannya kepadamu. Wa in u'titaha bi ghairi mas'alatin, kalau kamu mendapatkan jabatan itu tanpa kamu ngerebut, tanpa kamu minta, tapi kamu dipercaya oleh masyarakat untuk sampeyan ustaz yang jadi ini, ustaz tolong ustaz jenengan yang megang posisi ini tolong gitu ya, diminta, maka u'in ta'aliha, Allah pasti akan menolong. Allah pasti akan menolong. Jadi semacam itu, kecuali kondisi yang sangat darurat. Maksudnya kondisi yang darurat itu apa? Dia yakin seyakin-yakinnya dengan perhitungan syariat, kalau bukan dia tidak akan ada yang bisa. Tapi kok pede men ini sak Pasuruan iki gak aku sing dadi bupati ini gak beres Pasuruan iki. Misalnya ngono. Dan memang beneran. Yani semua masyarakat kok gak tukang mabuk, ya tukang teler, ya tukang ini, tukang ngono, gak ada yang beres. Sing soleh ku wong siji. Dia itu mikir nek apa gak tak pimpin ki gimana ini. Kalau dia mengajukan diri monggo. Kayak kisah Nabi Yusuf, tapi ono to koyo ngono. Sak Pasuruan mosok ngono kabeh. Mosok akeh pesantren, sak akeh kiai, sak akeh wong soleh, sak akeh ahli ibadah. Jadi kalau enggak sampean kenapa? Banyak orang lain kok. Ini banyak orang lainnya. Wallahu alam bissawab. Ini aja dulu. Kita lanjutkan yang 2 sampai 7 pertemuan depan. Insyaallah subhanahu wa taala. Ini kita lanjutkan pertemuan depan bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Jadi intinya yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Yang pertama ya bahwa naungan ini nanti di akhirat gitu ya. Jadi hadis ini yuzilluhumullah itu di akhirat. Tempatnya di padang mahsyar. Ini. Yang kedua, gambaran nuansa padang mahsyar. Gambaran nuansa padang mahsyar. Yang ketiga, sab'ah 7 ini itu tidak ada mafhum. Tidak ada mafhum itu maksudnya apa tadi? Bukan berarti hanya 7. Ibnu Hajar sampai menyebut ke 20 atau 21. Yani kemudian yang keempat, yani salah satu di antara mereka adalah imam yang adil. Yang kelima, imam itu mencakup 2, imamah kubra, imamah sughra. Yang ketujuh, yang keenam, imamah kubra itu yang ngurusi semua urusan semua kaum muslim, semua orang di bawah kekuasaannya dan ngurusi semua masalah. Itu imamah kubra. Meskipun kecil kayak kepala desa. Imamah sughra itu yang ngurusi sebagian urusan. Itu imamah sughra, imam sholat, yani pemimpin perusahaan, kemudian pemimpin rumah tangga, kemudian pimpinan pesantren, ketua takmir, itu semuanya imamah sughra. Ini semuanya adalah imamah sughra. Ini imamah sughra. Kemudian adil itu maknanya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan koridor syar'i. Terakhir, kenapa kok Allah menyebut, Rasulullah menyebut yang pertama imam adil? Karena kebaikannya kebaikan untuk semua, keburukannya keburukan untuk semua. Wallahu alam, itu kesimpulannya. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'izni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.